이 시간 이 장소에 네가 왜 있는? Halo guys, annyeonghaseyo 여러분. Di video kali ini, Repsuto Mix Random akan membahas drama Korea My Perfect Stranger bergenre drama, misteri, romance, science fiction yang akan ditayangkan tanggal 1 Mei 2023 di KBS2 dan View TV sebanyak 16 episode. Drama ini menceritakan tentang takdir, sebuah drama yang menggambarkan perjalanan waktu yang aneh dan indah. Cerita tentang orang-orang yang ingin mencoba memperbaiki pilihan yang salah. Cerita tentang pergi bertemu dengan seseorang yang dicintai. Pada tahun 2021, seorang pria dan seorang wanita ini tidak bisa bertemu satu sama lain di masa sekarang. Tapi mereka berdua bertemu dan terjebak di masa lalu pada tahun 1987. Keduanya yang memiliki cerita dan tujuan mereka sendiri berlarian di dalam waktu. Mereka berdua segera menyadari kalau satu sama lain terjerat dalam takdir yang sangat besar. Dan saat memecahkan kasus bersama, mereka berdua akan bertemu dengan beberapa kelompok orang. Lalu mereka berdua akan melihat kebenaran, memahaminya, dan memaafkan seseorang yang dibenci atau jatuh cinta dengan seseorang. Karakter yang pertama adalah Kim Dong-wook. Kim Dong-wook akan berperan sebagai Yoon Hae-jun. Yoon Hae-jun seorang mantan reporter di acara televisi lokal. Yoon Hae-jun seorang yang berkepala dingin, dapat dipercaya, cerdas, dan lurus. Tapi terkadang masih terlihat kekanak-kanakan, sesat, dan sinis. Gayanya adalah menggali langsung dari inti daripada berbicara. Kadang-kadang kata-katanya yang misterius diucapkannya dengan cepat dengan wajah tanpa ekspresi. Sebagai reporter, Yoon Hae-jun sangat menikmati pekerjaannya dan mendapatkan penghargaan Reporter of the Month 2 kali dan terus membangun reputasinya seperti jangkar. Yoon Hae-jun sering menjadi kuat dalam menghadapi ketidakadilan bahkan tanpa menyadarinya, hingga Yoon Hae-jun mendapatkan benda absurd, yaitu mesin waktu. Karakter yang kedua adalah Jin Ki-ju. Jin Ki-ju akan berperan sebagai Bak Yoon-young. Bak Yoon-young adalah putrinya Bak Hee-sup dan Lee Sun-ae. Bak Yoon-young seorang editor perusahaan penerbitan. Bak Yoon-young bercita-cita menjadi seorang penulis, tetapi untuk menghidupi dirinya sendiri, Bak Yoon-young bekerja di sebuah perusahaan penerbitan. Bak Yoon-young berada di bawah banyak tekanan karena pekerjaannya, dan terkadang Bak Yoon-young melampiaskannya pada ibunya. Tapi hari itu, kata-kata kekesalan yang dilampiaskan Bak Yoon-young pada ibunya akan menjadi kata-kata terakhir yang didengar ibunya di dunia ini. Setelah pertengkaran, Lee Sun-ae, ibunya Bak Yoon-young, ditemukan tewas guys. Tapi secara tidak sengaja, sebuah mobil transparan melaju melintasinya, dan Bak Yoon-young jatuh ke masa lalu di tahun 1987. Karakter yang ketiga adalah Seo Ji-hye. Seo Ji-hye akan berperan sebagai Lee Sun-ae muda di tahun 1987. Lee Sun-ae ini yang nantinya di tahun 2021 akan menikah dengan Bak Hee-sup dan menjadi ibunya Bak Yoon-young. Lee Sun-ae muda adalah siswi tahun ketiga di SMA Wujong. Lee Sun-ae adalah putri keduanya Lee Hyung-man dan Ok-ja. Lee Sun-ae adik perempuannya Lee Kyung-ae. Lee Sun-ae kakak perempuannya Lee Oh-bok. Lee Sun-ae seorang gadis sastra yang lebih murni dan berkilau dari orang lain. Selalu ceria dan positif, tetapi juga seorang yang cengeng, pemalu dengan imajinasi yang hebat. Tetapi Lee Sun-ae bisa dengan cepat melupakan dan menepis kesedihannya. Karakter yang keempat adalah Bak Soo-young. Bak Soo-young akan berperan sebagai Lee Hyung-man. Lee Hyung-man adalah ayahnya Lee Kyung-ae, Lee Sun-ae, Lee Oh-bok, dan suaminya Ok-ja. Lee Hyung-man menjalankan rumah teh di Wojongri. Lee Hyung-man selalu memelihara lingkungannya dengan baik, tapi terkena tipu muslihat yang membuat Lee Hyung-man menghabiskan uangnya. Karakter yang kelima adalah Kim Jung-young. Kim Jung-young akan berperan sebagai Ok-ja. Ok-ja adalah ibunya Lee Kyung-ae, Lee Sung-ae, Lee Ok-bok, dan istrinya Lee Hyung-man. Ok-ja adalah seorang ibu dan istri yang bisa hidup sangat elegan jika tidak terganggu. Karakter yang keenam adalah Hong Na-hyun. Hong Na-hyun akan berperan sebagai Lee Kyung-ae. Lee Kyung-ae adalah kakak perempuannya Lee Sun-ae dan Lee Oh-bok. Lee Kyung-ae putri pertamanya Lee Hyung-man dan Ok-ja. Lee Kyung-ae merupakan kakak perempuan yang berkarakter lemah tetapi bermimpi menjadi Miss Korea. Karakter yang ketujuh adalah Song Seung-hwan. Song Seung-hwan akan berperan sebagai Lee Oh-bok. Lee Oh-bok adalah putranya Lee Hyung-man dan Ok-ja.
Eoh-bok adalah adiknya Lee Kyung-ae dan Lee Sun-ae. Eoh-bok merupakan bocah nakal yang selalu menertawakan kesalahan kakak-kakaknya. Karakter yang ke-8 adalah Lee Won-jung. Lee Won-jung akan berperan sebagai Bak Hee-seop muda di tahun 1987. Bak Hee-seop ini yang nantinya di tahun 2021 akan menikah dengan Lee Sun-ae dan menjadi ayahnya Bak Yun-yong. Bak Hee-seop muda adalah siswa kelas 3 di SMA Wujung. Bak Hee-seop adalah adiknya Bak Yu-seop dan keponakannya Dong-sik. Bak Hee-seop seorang siswa yang menyukai musik dan menawan. Bak Hee-seop juga memiliki lebih banyak mimpi daripada orang lain. Bak Hee-seop hidup sederhana dan memiliki senyum cerah dan ceria. Karakter yang ke-9 adalah Chae Young-woo. Chae Young-woo akan berperan sebagai Dong-sik. Dong-sik adalah pamannya Bak Hee-seop dan Bak Yu-seop. Dong-sik seorang detektif di divisi kriminal pembunuhan kantor polisi Wujong. Dong-sik seorang yang pendiam tapi blak-blakan. Dong-sik seorang detektif yang bertanggung jawab dan selalu menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Dong-sik sangat waspada, curiga, dan berkonflik dengan Yoon Hae-jun, orang asing yang telah masuk ke daerahnya. Karakter yang ke-10 adalah Hong Sung-an. Hong Sung-an akan berperan sebagai Bak Yu-seop. Bak Yu-seop adalah kakaknya Bak Hee-seop. Bak Yu-seop keponakannya Dong-sik. Bak Yu-seop seorang kakak yang baik hati, yang merawat Bak Hee-seop lebih dari dirinya sendiri. Karakter yang ke-11 adalah Kim Jong-soo. Kim Jong-soo akan berperan sebagai Byung-go. Byung-go adalah kepala sekolah dan ketua SMA Wujong, aset terbaik Wujong-ri. Mereka mendirikan sekolah Wujong di kampung halaman mereka dan hidup dengan membantu tetangga yang membutuhkan. Berkat ini, tidak ada orang yang tidak mengenal Byung-go dan tidak ada orang yang tidak menghormatinya. Byung-go selalu tertawa dan membuat lelucon ringan. Dan Byung-go tahu semua yang terjadi di kota ini tanpa melewatkan satu hal pun. Karakter yang ke-12 adalah Jung Jae-gwang. Jung Jae-gwang akan berperan sebagai Yoon-woo. Yoon-woo adalah putranya Byung-go. Byung-go seorang mahasiswa teknik mesin yang kembali dari studi panjang di Amerika Serikat. Karakter yang ke-13 adalah Jung Shin-hye. Jung Shin-hye akan berperan sebagai Chong-ah. Chong-ah adalah pemilik kedai kopi Bongbong di Wujong-ri. Chong-ah seorang wanita cantik dengan kekuatan kuat yang diam-diam merebut hati semua orang. Karakter yang ke-14 adalah Ji Hae-woon. Ji Hae-woon akan berperan sebagai Go Mi-suk. Go Mi-suk adiknya Go Min-soo. Go Mi-suk adalah siswi tahun ketiga di SMA Wujung. Go Mi-suk berada di kelas yang sama dengan Lee Sun-ae. Go Mi-suk seorang penulis terlaris yang akan bertanggung jawab atas Bak Yun-yong di masa depan. Di SMA Wujung, Go Mi-suk bergiliran dengan Lee Sun-ae menempati posisi pertama di sekolahnya. Tapi Go Mi-suk bukan siswi teladan. Go Mi-suk memiliki intelektual, senyuman lembut, dan bermata dingin. Go Mi-suk juga selalu membaca buku novel detektif karya Edgar Allan Poe, Somerset Maugham, Sung Joong Kim, atau buku Sense Misterius. Go Mi-suk juga memiliki hobi eksentrik yang gemar mengumpulkan segala macam cara untuk membunuh makhluk hidup. Karakter yang ke-15 adalah Kim Yeon-woo. Kim Yeon-woo akan berperan sebagai Go Min-soo. Go Min-soo adalah kakak laki-lakinya Go Min-suk. Go Min-soo seorang kakak yang kurang dewasa. Go Min-soo pria muda dengan perilaku buruk yang tetap diam bahkan di rumah. Karakter yang ke-16 adalah Ju Yun-woo. Ju Yun-woo akan berperan sebagai Yoo Bum-ryong. Yoo Bum-ryong adalah siswa tahun ketiga di SMA Wujung. Yoo Bum-ryong berada di kelas yang sama dengan Bak Hee-seop. Yoo Bum-ryong selalu membaca buku setiap hari, tetapi Yoo Bum-ryong tetap berada di posisi terakhir di kelasnya. Karakter yang ke-17 adalah Kim Ye-ji. Kim Ye-ji akan berperan sebagai Hae-gyong. Hae-gyong adalah siswi tahun ketiga di Wujung High School. Setengah karakter Hae-gyong seperti Lee Sun-ae, Hae-gyong juga seorang kutu buku pemberontak. Karakter yang ke-18 adalah Kwon Soo-hyun. Kwon Soo-hyun akan berperan sebagai Eun-ha. Eun-ha adalah siswi tahun ketiga di Wujung High School. Eun-ha berada di kelas yang sama dengan Lee Sun-ae. Eun-ha juga dijuluki Ratu Makanan Cepat Saji. Karakter yang ke-19 adalah Kang Ji-woon. Kang Ji-woon akan berperan sebagai Yuri. Yuri adalah siswi tahun ketiga di Wujung High School. Yuri berada di kelas yang sama dengan Lee Sun-ae. Yuri adalah seorang pasien dengan penyakit putri. Karakter yang ke-20 adalah Jung Ga-hee. Jung Ga-hee akan berperan sebagai Lee Ju-yong. Lee Ju-yong adalah seorang guru pelatihan di Wujung High School. Karakter yang ke-21 adalah Lee Ji-hyun. Lee Ji-hyun akan berperan sebagai Lee Sun-ae dewasa di tahun 2021. Lee Sun-ae adalah istrinya Bak Hee-seop dan ibunya Bak Yun-yong.
Karakter yang ke-22 adalah Lee Gyu-hoo. Lee Gyu-hoo akan berperan sebagai Bak Hee-sop dewasa di tahun 2021. Bak Hee-sop adalah suaminya Lee Sun-ae dan ayahnya Bak Yoon-young. Bak Hee-sop suami yang berhati murni. Karakter yang ke-23 adalah Kim Hye-eun. Kim Hye-eun akan berperan sebagai Go Mi-suk dewasa di tahun 2021. Di tahun 2021, Go Mi-suk adalah seorang penulis terlaris yang bertanggung jawab atas Bak Yoon-young. Karakter yang ke-24 adalah Lim Jung-yoon. Lim Jung-yoon akan berperan sebagai Go Min-soo dewasa di tahun 2021. Karakter yang ke-25 adalah Jang So-won. Jang So-won akan berperan sebagai Gyeoryeon. Dan yang menjadi sutradara drama Korea My Perfect Stranger ada dua. Sutradara yang pertama adalah Kang Soo-yeon yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Korea. 3 diantaranya adalah The Tale of Nok-do, The Ghost Detective, dan Juggler. Kemudian sutradara yang kedua adalah Lee Woong-hee yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Korea. 3 diantaranya adalah drama spesial season 12 Abyss, drama spesial season 12 The Palace, dan yang terbaru nanti Lee Woong-hee akan menjadi sutradara drama Korea Moonlight on the Blooming Plum Blossom. Sedangkan yang menjadi penulis naskah drama Korea My Perfect Stranger adalah Baek Soo-yoon yang sebelumnya pernah menjadi penulis naskah drama Korea. 3 diantaranya adalah The Tale of Nok-do, drama spesial season 9 Dreamers, dan drama spesial season 8 The Reason We Can Sleep. Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Review to Mix Random, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Like dan dukung terus channel Review to Mix Random. Jangan kemana-mana dulu, karena di akhir video, seperti biasa kita akan memberikan informasi beberapa drama Korea milik para karakter utama di dalam drama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye-bye.